Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regia Vici, saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, kepada ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan untuk pihak pemohon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rita Putri Pratiwi sebagai pemohon dari Depot Air Kehidupan, dan di samping saya ada pengacara saya, yaitu Della Nur Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Della Nur Halimah. Di sini saya sebagai pengacara dari pihak Depot Air Kehidupan. Baik, untuk pihak termohon, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat siang. Saya Maudy Astriani sebagai pemilik dari distributor air murni bersama pengacara saya Nur Pujianti. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Nur Pujianti, pengacara dari distributor air murni. Baiklah, jika begitu, dikarenakan ibu-ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ibu-ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral, yang kedua tidak punya hak memutus, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah ibu-ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Baik, setuju. Kami Baik, setuju Ibu. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Apakah Ibu tergugat setuju? Ya, setuju. Silahkan, Ibu penggugat. Ya, di sini saya selaku penggugat ingin menyampaikan permohonan atas kasus yang saya terima, yaitu saya merasa dicurangi oleh pihak penggugat, yaitu di mana pihak penggugat memiliki konsumen lain sehingga merugikan perusahaan saya. Baiklah, artinya di sini pihak penggugat menduga bahwa pihak tergugat memiliki konsumen lain untuk wilayah Lengkong dan melanggar kontrak perjanjian. Benar begitu pihak penggugat? Ya, benar. Baik, setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan, Ibu. Baik, untuk yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Rita, saya sebagai pemilik distributor air murni itu tidak merasa bahwa perusahaan saya dan saya itu mencurangi perusahaan Ibu Rita ya, karena saya melakukan ini semua karena perusahaannya Ibu Rita juga tidak memenuhi atas janji yang telah berikan untuk perusahaan saya gitu.
Baik, kita sudah mendengar alasan dari kedua belah pihak. Apakah ada alasan atau penjelasan tambahan dari pihak penggugat? Izin untuk menambahkan sebagaimana yang telah dijelaskan ya tadi oleh Ibu Rita atau penggugat dari Depot Air Kehidupan, bahwa pihak distributor dari air murni ini telah jelas melakukan sebuah kecurangan secara sengaja mungkin ya, dengan melanggar kontrak bisnis yang sudah disepakati bersama, dan pihak penggugat meminta keadilan dan juga haknya kembali. Baik, kita sudah mendengar alasan dan penjelasan tambahan dari pihak penggugat. Untuk pihak tergugat, apakah ada penjelasan atau alasan lain yang ingin disampaikan? Kita persilahkan. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh klien saya, yaitu pihak tergugat, Ibu Maudi, pada perjanjian usaha tanggal 2 Januari 2021 antara distributor air murni dan juga Depot Air Kehidupan selaku penggugat, kami rasa pihak kami tidak melakukan kelalaian ataupun kecurangan. Karena seperti yang telah dijelaskan di awal, Depot Air Kehidupan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam order di 2 bulan terakhir. Begitu. Baik, sepertinya untuk saat ini kita sudah bisa menyampaikan atau menyimpulkan bahwa Depot Kehidupan mengalami penurunan pemesanan dan tidak merasa melakukan pelanggaran, dan di pihak penggugat merasa dicurangi, dan karena adanya pesaing, maka mereka mengalami penurunan dan mengurangi konsumen. Benar begitu, pihak penggugat? Iya, benar. Ya, Benar, betul sekali. benar begitu, pihak tergugat? Ya, benar. Untuk sampai saat ini, sepertinya kita belum menemukan titik terang dari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sepertinya kita harus dengan prinsip kaukus atau dengan melakukan pertemuan terpisah antar kedua belah pihak. Bagaimana pihak penggugat, apakah setuju? Ya, setuju. Setuju. Pihak tergugat, bagaimana, apakah setuju? Setuju. Baik, setuju. Kalau begitu, dimohon untuk pihak tergugat untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu sampai waktu yang ditentukan. Terima kasih. Baik, selamat siang pihak penggugat. Apakah ada alasan atau penjelasan yang tidak bisa dibicarakan langsung di saat ada pihak tergugat? Kalau memang ada, silahkan untuk dibicarakan di sekarang juga. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya mengenai perusahaan kita, Depot Air Kehidupan, itu kita merasa dicurangi ya, karena saya juga mengetahui bahwa pihak tergugat itu memiliki konsumen lain selain kita. Sedangkan dalam perjanjian itu di wilayah Lengkong tepatnya, itu yang boleh menjadi reseller air itu hanya perusahaan Depot Air Kehidupan. Jadi saya merasa sangat dicurangi atas kejadian ini. Baik, sudah ada tambahan dari Ibu Rita bahwa merasa dicurangi oleh Depot Air Murni atau pihak tergugat dan menyebabkan penurunan karenanya adanya pesaing sehingga mengurangi konsumen. Apakah ada alasan lain atau tambahan lain yang ingin dijelaskan lebih detail? Silahkan. Jadi, izin menambahkan, Ibu Mediator. Jadi, dari kontrak kerja pun kontrak bisnis itu sudah tertulis jelas ya bahwa seperti yang Ibu Rita katakan, dari satu wilayah tertentu itu hanya ada satu reseller yang dikirimkan oleh distributor. Dan ketika dari pihak distributor itu melakukan kecurangan atau mengirimkan ke depot lain, itu tidak ada konfirmasi kepada kita. Padahal kita sudah berada di atas materai gitu ya, tanda tangan, dan juga ada di kontrak bisnis yang tidak bisa dilanggar seperti itu saja gitu. Dan dari kedua belah pihak pun sudah setuju secara sadar. Jadi sehingga alasan dari tergugat yang tadi pertama dijelaskan itu menurut saya tidak ada kaitannya dengan kontrak ini. Baik, sepertinya sudah ada sedikit titik terang bahwa ada kontrak kerja di mana tertulis bahwa satu wilayah hanya ada satu depot, yaitu Depot Ibu Rita atau pihak penggugat.
Di sini saya ingin bertanya, apakah di dalam kontrak kerja itu ada tertulis poin-poin atau suatu hal seperti denda atau sanksi yang harus dilakukan bila ada pelanggaran oleh satu belah pihak? Silakan untuk dijawab. Baik, kalau untuk dari Depot Air Kehidupan ini, dari yang sudah saya baca ya, kontrak bisnisnya tersebut, memang ada terdapat, poin yang mengatakan jika ada salah satu pihak yang melanggar, maka akan dikenakan, sanksi berupa denda senilai Rp10.000.000 dan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Baik, terima kasih informasinya untuk Ibu Della. Apakah ada hal-hal lain atau alasan-alasan lain yang menjanggal di dalam diri Ibu Rita untuk yang tidak bisa disampaikan bila ada pihak tergugat? Sudah cukup tadi sudah disampaikan oleh pengacara saya. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup penjelasan dan alasan dari pihak penggugat. Terima kasih atas informasinya pihak penggugat. Saya akan kembali dengan pihak tergugat. Terima kasih. Baik, selamat siang pihak tergugat. Untuk pihak tergugat, saya sudah berbicara dengan beberapa hal dengan pihak penggugat, dan saya ingin bertanya kepada pihak tergugat, apakah ada hal-hal yang mengganjal atau yang ingin dijelaskan tetapi tidak ingin didengar oleh pihak penggugat terlebih dahulu? Jika ada, boleh silakan dijelaskan. Baik, dari saya pribadi sebagai distributor dan pemilik air murni, saya merasa dirugikan sebenarnya oleh pihak Ibu Rita sendiri, karena dengan pembelian Ibu Rita yang menurun, itu menyebabkan keuangan di perusahaan saya menurun. Sehingga saya sebagai pemilik perusahaan merasa bahwa Ibu Rita sendiri telah melanggar janjinya kepada saya untuk membeli air dari saya itu sesuai janji yang dia berikan. Seperti itu, Ibu. Jadi saya merasa dari bagian keuangan saya itu jadi tidak bisa membackup perusahaan saya sendiri karena saya harus bekerja sama hanya dengan Ibu Rita saja. Baik, jadi menurut Ibu Maudi atau pihak tergugat, ada perjanjian dalam kontrak kerja bahwa pihak penggugat harus mengorder rutin dan berkelanjutan selama 2 bulan, benar begitu? Iya, benar. Untuk selanjutnya, saya akan bertanya, apakah ada poin lain di kontrak kerja tersebut mengenai denda atau sanksi yang harus dilakukan atau dibayar bila ada pihak yang melanggar janji tersebut? Ya, memang benar di dalam kontrak tersebut memang ada perjanjian mengenai poin-poin tersebut. Tetapi pihak kami tidak akan melakukan hal tersebut jika tidak ada alasannya. Seperti yang telah dijelaskan Ibu Maudi, bahwa keuangan dari Depot Air Murni itu mengalami fluktuatif. Jadi kami mencari jalan tengah lain, yaitu mencari solusi lain agar perusahaan kami itu bisa bangkit atau tidak pilot, gitu. Baik, kalau begitu pihak tergugat mengakui bahwa ada poin-poin tentang denda yang harus dibayar bila ada pihak yang melanggar janji terhadap kontrak tersebut. Ya, betul. Bagaimana dengan kontrak yang sudah dilanggar oleh pihak tergugat atau Ibu Maudi yang sudah ditandatangani kontrak? Apakah Maudi bersedia untuk membayar denda agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak perlu berlanjut ke dalam proses pengadilan? Saya berpendapat bahwa sebenarnya saya tidak menyetujui apabila saya harus membayar denda sebanyak 10 juta, karena semua ini saya rasa bukan kesalahan dari pihak saya sendiri. Karena saya melakukan ini karena perusahaan Ibu Rita sendiri yang sudah melanggar perjanjian bahwa rutinitas pembelian air dia itu biasanya sekian, tapi selama 2 bulan ini mengalami penurunan dan kalau menurut saya itu merupakan kerugian besar juga untuk saya. Jadi saya merasa bahwa ini tidak pure kesalahan saya, jadi saya tidak mau jika harus membayar denda 10 juta. Baik,
Saya sudah menerima dan menyimpulkan bahwa Ibu Maudy sedang mengalami kerugian di perusahaan Ibu dan mengalami penurunan omset. Maka hal itu yang menyebabkan Ibu Maudy melakukan sedikit pelanggaran dengan mendistributorkan air lagi terhadap salah satu reseller di wilayah yang sama dengan depot Ibu Rita. Dan untuk denda yang harus Ibu Maudy bayar sebesar 10 juta, Ibu Maudy merasa tidak sanggup atau tidak ingin untuk membayar sebesar 10 juta tersebut, benar? Iya benar, karena saya merasa itu bukan kesalahan saya. Baik, apakah ada hal yang ingin Ibu Fuji sampaikan selaku perwakilan dari pihak tergugat terhadap permasalahan hal ini mengenai denda? Ya, karena keuangan dari pihak kami itu mengalami fluktuatif, jadi kami menyadari bahwa pihak kami telah melakukan kesalahan pada depot air kehidupan, tapi kami tidak merasa melakukan kesalahan yang sepenuhnya, karena dari pihak depot air kehidupan pun tidak melakukan sesuai dengan order atau perjanjian di awal. Jadi kami harap untuk ke depannya kita bisa melakukan pembayaran, tapi tidak dengan sesuai kontrak kerja yang sebesar 10 juta. Jadi kami minta keringanan. Kira-kira, silakan Ibu Fuji dilanjutkan. Sebesar 50% dari kontrak kerja. Baik, jadi untuk pihak tergugat menyanggupi untuk membayar sebesar 50% dari kontrak yang sudah ditandatangani, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Ya. Baik, selamat siang Ibu-Ibu. Setelah melakukan penyelesaian kaukus tadi, saya sudah mendapatkan beberapa poin dari pihak penggugat dan pihak tergugat, di mana adanya kontrak kerja antar kedua belah pihak. Di dalamnya yaitu terdapat poin di mana pihak penggugat atau depot air kehidupan harus mengorder rutin dan berkelanjutan selama 2 bulan terhadap depot air murni. Benar begitu pihak tergugat? Iya, betul. Dan dari pihak penggugat, adanya poin di mana depot air murni tidak boleh mengirimkan air ke wilayah yang sama di tempat depot air kehidupan, bila mana depot air murni melarang hal tersebut, maka ada denda yang harus dibayar. Benar begitu pihak penggugat? Ya, benar. Benar, sesuai dengan kontrak yang tertulis. Baik, setelah melakukan kaukus tadi, saya sudah berbicara kepada pihak penggugat, dan pihak penggugat kekeh atau tetap akan melayangkan denda terhadap pihak tergugat, yaitu sebesar 10 juta. Benar begitu pihak penggugat? Benar, karena itu hak kita ya untuk menerapkan apa yang ada di kontrak. Baik, dan untuk pihak tergugat merasa tidak merasa bersalah sepenuhnya, karena ada perjanjian bahwa depot air kehidupan harus mengorder rutin dan berkelanjutan selama 2 bulan. Sedangkan beberapa bulan terakhir ini, depot air kehidupan mengurangi pengorderan dan menyebabkan perusahaan Ibu Maudy atau depot air murni mengalami sedikit kerugian. Benar begitu pihak tergugat? Iya, benar. Baik, setelah saya berbicara dengan pihak tergugat dan pihak penggugat, di sini saya bisa menyampaikan bahwa pihak penggugat tetap ingin bayar denda dan pihak tergugat mengalami kesulitan ekonomi di mana pihak tergugat meminta penurunan terhadap denda sebesar 50% atau sebesar 5 juta. Bagaimana menurut pihak penggugat? Untuk saya sih itu saya tidak menyetujuinya ya, karena biar bagaimanapun bukan hanya pihak tergugat yang mengalami kerugian. Di sini saya juga mengalami kerugian, yaitu konsumen saya pada menghilang atau konsumen saya berkurang karena adanya tindakan kecurangan tersebut. Jadi saya meminta untuk membayar full atau yang sesuai dengan kontrak. Ada yang ingin Betul ditambahkan? seperti yang Ibu Rita katakan ya,
karena ini pun sudah tertulis di kontrak gitu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar. Jadinya tetap harus berpacu kepada kontrak tersebut dan kalaupun pihak distributor membayar sebanyak 5 juta, menurut saya pun itu masih tetap rugi karena bagaimanapun kami dari pihak Depot Air Kehidupan pun mengalami naik turun dari penjualan gitu, Bu. Jadinya memang tidak bisa dikalahkan dari keadaan yang ada begitu dan dari pihak distributor pun tidak ada konfirmasi sama sekali kepada kami begitu. Baik, kita sudah mendengar sedikit penolakan dari pihak penggugat. Bagaimana untuk pihak tergugat? Apakah ada alasan lain yang ingin dikeluarkan? Silahkan. Baik, kalau dari saya, apa yang telah dikatakan oleh Ibu Rita, kami merasa kerugian karena memang ini semua kesalahannya bukan pure kesalahan saya, karena saya merasa bahwa perusahaan Ibu Rita itu memang ordernya sudah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jika saja Ibu Rita itu tetap order dengan apa yang dia janjikan, mungkin saya juga tidak akan melakukan hal ini. Baik, apa ada alasan atau tambahan lain yang ingin menguatkan dari pihak tergugat? Ya, kami dari pihak distributor air murni ingin menawarkan kesepakatan baru atau perjanjian perusahaan yang baru bila pihak tergugat menyetujui dengan perjanjian yaitu sebesar 5 juta rupiah. Begitu. Baik, jadi menurut pihak tergugat, akan ada kontrak baru atau kontrak yang diperbarui jika pihak penggugat menerima pembayaran denda sebesar 5 juta rupiah. Benar begitu? Ya, benar. Oke, untuk kira-kira untuk pembaruan kontraknya, apa isi kontrak yang ingin diperbarui oleh pihak tergugat? Yaitu dengan ada potongan sebesar Rp15.000 per 1.000 liter. Oke, baik. Jadi menurut pihak tergugat akan memberi keringanan atau potongan harga besar 15.000 per 1.000 liter. Baik, bagaimana menurut pihak penggugat? Apakah setuju dengan usulan dari pihak tergugat tersebut? Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk diskon harga atau pengurangan 15.000 per 1.000 liter itu berlaku berapa lama ya? Silakan dijawab. Caranya sampai kontrak kita berakhir saja, Bu. Berarti untuk selama kontrak yang berjalan sampai akhir nanti, saya akan selalu mendapatkan potongan sebesar 15.000 dari setiap 1.000 liter ya, begitu ya? Iya, betul Bu, seperti itu. Bagaimana Ibu Dela, menurut Ibu Dela? Kalau menurut Apa saya masuk mungkin akal? bisa dipertimbangkan lagi ya Ibu Rita karena dari hasil kita menggugat 10 juta tersebut kan mereka tidak bisa memenuhi sanksi tersebut. Tapi kita masih ada beberapa waktu ke depan kontrak bersama distributor ini. Jadi kalau misalkan Ibu Rita merasa itu hal yang adil, saya setuju saja karena mungkin bisa dipertimbangkan juga. Sepertinya Baik, sudah kalau ada. memang seperti itu, saya menyetujui atas kesepakatannya tersebut. Oke, baik. Sepertinya pihak penggugat sudah menerima usulan dari pihak tergugat, dan sebenarnya kita sudah menemukan sedikit titik terang atas penyelesaian masalah ini. Bagaimana untuk pihak tergugat? Kapan dan lebih tepatnya untuk melakukan penulisan ulang kontrak kerja tersebut? Untuk adendum kontrak kerja kita, saya akan mulai di bulan ini. Untuk pembelian di bulan depan, order di bulan depan Ibu Rita, itu sudah termasuk di dalam kontrak adendum yang baru. Hingga akhir kontrak kita selesai gitu, Ibu. Baik, bagaimana Ibu penggugat? Apa setuju?
Ya, baik, setuju. Baik, sepertinya Ya, mediasi kita saat ini sudah mencapai di titik terang dan sudah mencapai kesepakatan antar dua belah pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, di mana akan saya jelaskan kembali bahwa kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak tergugat akan membayar denda sebesar 5 juta dan akan mengurangi setiap orderan dari pihak penggugat sebesar 15.000 per 1.000 liter. Benar begitu pihak tergugat? Ya, benar. Dan pihak penggugat sudah menyetujui usulan tersebut. Benar begitu pihak penggugat? Ya, benar. benar, setuju. Baik, saya rasa kita sudah menemukan titik terang dari permasalahan ini. Saya rasa sudah cukup mediasi untuk saat ini. Terima kasih atas kontribusi dan kerjasama para pihak dan kenyamanan dalam melakukan mediasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.